Apa yang lo bayangkan jika mendengar kata pernikahan? Apakah lo membayangkan kebahagiaan, kegembiraan, makan dan sorak-sorai para tamu undangan, dan juga suara musik menghibur hati? Itu adalah salah satu ciri khas pernikahan. Tapi lain halnya dengan pernikahan satu ini. Di sini lo akan menemukan hal-hal yang mengerikan dan suram dan sangat-sangat tragis. Jadi ada nih satu pesta pernikahan yang berujung tragis, dan apa penyebabnya? Sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan misteri. Dan juga like video ini supaya gue upload lebih banyak lagi. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada bulan November 2023 di desa nomor 1 di distrik Wang Seong di negara Thailand, ada sebuah pernikahan diadakan dengan dekorasi mewah dan spektakuler. Diketahui mempelai prianya bernama Chan Turang. Dia berusia 29 tahun, sangat pas lah ya untuk menikah di umur segitu. Tapi dia mempunyai fisik yang agak kurang sempurna untuk pria pada umumnya. Dia adalah seorang atlet yang cacat. Dia menikahi seorang wanita cantik bernama Kancana. Kancana diketahui berusia 44 tahun. Ya, lumayan agak sedikit tua menurut gue. Tapi Kancana adalah seorang ahli kecantikan lokal yang merupakan ahli make up di daerahnya. Walaupun usia mereka terpaut 15 tahun dan telah menjalin hubungan bersama selama 3 tahun terakhir, sebelum mengikat janji suci di pesta pernikahan, baik mempelai pria yakni Chan Turang dan mempelai wanita Kancana, mereka berdua mengenakan pakaian tradisional Thailand di bawah saksi mata yang sah. Banyak teman dan keluarga mereka berada di tengah-tengah upacara untuk menyaksikan akad nikah yang secara resmi akan dilaksanakan, dan mereka akan menjadi suami istri yang sah sebentar lagi. Namun tidak seorang pun dapat mengantisipasi bahwa di tengah suasana pernikahan yang mengembirakan ini, sebuah peristiwa mengerikan akan tiba-tiba terjadi yang mengubah hari pernikahan menjadi mimpi buruk bagi semua yang menyaksikannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari terpenting dalam hidup mereka? Apakah ada konflik antara kedua mempelai yang mengubah hari bahagia menjadi hari paling menyedihkan dan tragis bagi mereka? Jadi pada tanggal 25 November 2023, tepatnya hari Sabtu, di Thailand adalah musim dingin. Jadi hanya ada sedikit hujan dan iklimnya cukup menyenangkan. Pagi itu di desa nomor 1 di distrik Wang Nem Kiau, Provinsi Nakhon Ratchasima, yakni di Thailand, pengantin pria yakni Chan Turang sedang memimpin prosesi pernikahan yang meriah untuk menjemput pengantin wanita yaitu Kancana dari distrik Wang Seong. Setelah upacara penjemputan pengantin wanita selesai, menurut adat setempat, upacara keagamaan akan diadakan di rumah pengantin wanitanya untuk berdoa bagi pasangan yang menginginkan pernikahan mereka diberkati dengan kebahagiaan dan kepuasan. Upacara pernikahan resmi berlangsung pada pukul 4 sore. Pengantin wanita dan pria membungkuk di hadapan orang tua mereka masing-masing dalam suasana pernikahan yang ceria dilaksanakan oleh banyak teman dan sanak saudara. Chan Turang dan Kancana bertukar cincin kawin. Ini adalah tahun ketiga mereka hidup bersama sebelum secara resmi menikah. Tahun-tahun itu telah membantu mereka membangun fondasi emosional yang kuat, saling memahami sebelum menjadi suami istri. Setelah upacara pernikahan, jamuan malam dimulai. Semua orang menikmati hidangan lokal, tertawa dan berbagi harapan terbaik untuk kedua mempelai. Namun di tengah-tengah suasana yang semarak ini, tampaknya pengantin pria dan wanita agak sedikit cekcok atau bertengkar kecil. Lalu kemudian orang-orang melihat Chan Turang duduk sendirian di meja makan, tampak sedih dan tidak berbicara dengan siapapun. Beberapa tamu memperhatikan bahwa Chan Turang tampak aneh, tetapi berpikir mungkin dia terlalu banyak minum yang menyebabkan dia kehilangan ketenangannya untuk sementara. Setelah pertengkaran adu mulut yang singkat tadi, orang-orang pun tidak ambil pusing, palingan masalah kecil. Biasalah dalam pernikahan semacam itu.
dan mereka terus aja tuh lanjut menikmati makanan dan jamuan lezat yang tersedia. Sampai sekitar pukul 11.30 malam, Canturong tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu. Tindakan yang tidak biasa ini langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, yang membuat suasana menjadi sunyi pada saat itu. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik dan 2 orang tamu mendekati pengantin wanita, yakni Kencana, untuk menanyakan mengapa pengantin pria bersikap seperti ini pada saat itu. Lalu Canturong kembali ke pesta dengan ekspresi muram, satu tangan di sakunya. Saat dia muncul, bisikan di antara para tamu pun berhenti, dan semua orang memperhatikan setiap gerakan yang dia lakukan. Tidak lama kemudian Canturong tiba-tiba mengeluarkan pistol dari sakunya dan melepaskan 12 tembakan hanya dalam 20 detik. Pengantin wanita dan beberapa orang di dekatnya pun berjatuhan ke lantai. Jeritan dan teriakan minta tolong terdengar dan semua tamu mulai panik dan berlarian. Lalu Canturong pun kemudian bunuh diri dengan mendor kepalanya sendiri. Ketika pengantin pria pingsan, beberapa tamu yang sudah tenang memanggil polisi. Polisi segera tiba di tempat kejadian perkara. Mereka terkejut dengan pemandangan tempat pernikahan dengan meja dan kursi yang terbalik, barang-barang pecah dan botol bir pecah di mana-mana. Yang paling mengejutkan adalah 5 orang tergeletak di tengah tempat pernikahan dengan tamu-tamu lain yang meringkuk di berbagai sudut. Menurut penyelidikan polisi, dinyatakan ada 3 orang dipastikan tewas, yaitu pengantin wanita yakni Kencana dan ibunya dan saudara perempuannya. 2 korban lainnya adalah tamu kehormatan. Pada awal kejadian, para tamu awalnya berbicara dengan pengantin wanita. Tetapi ketika mereka melihat Canturong mengerahkan pistol padanya, mereka mencoba untuk menghentikan. Tapi itu gagal. Sayangnya ada yang tertembak, satu tamu yang berusia 50 tahun bernama Tong Nun. Tidak selamat setelah ditembak. Sementara tamu lainnya, Bamrung Cat yang berusia 28 tahun, tertembak di sisi kiri dan terluka parah. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Di tempat kejadian, polisi mengumpulkan total selongsong peluru 139 mm, semua dari pistol yang diambil Canturong di mobilnya. Ternyata usut punya usut, Canturong pernah menjadi marinir di pangkalan angkatan laut di Chonburi. Awalnya dia memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi selama misi dia kehilangan kaki kanannya karena kecelakaan kereta api. Insiden ini memaksanya untuk pensiun dini yang mengakhiri karir angkatan laut yang dicintainya. Meskipun ada perubahan hidup yang signifikan dalam dirinya, Canturong tetap sangat bertekad dan tidak pernah menyerah dengan hidupnya, walaupun dia sekarang sudah cacat. Setelah dia cacat, dia beralih pekerjaan menjadi pelindung hutan. Selama pekerjaan ini, dia menemukan jalan lain dalam hidup berkat dinas militernya. Canturong memiliki kekuatan fisik yang baik. Dia memulai karir di bidang olahraga untuk para penyandang cacat menjadi atlet profesional. Melalui pelatihan yang rajin, dia secara bertahap menunjukkan bakatnya dalam renang dan panahan. Pada tahun 2022, Canturong mewakili Thailand di ASEAN Para Games ke-11 yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Kompetisi berlangsung selama seminggu di mana Canturong berkompetisi dalam renang dan panahan, yang akhirnya memenangkan medali perak dalam renang dan menjadi inspirasi untuk Real State Effort pada bulan Desember 2023 di Provinsi Luri, Thailand. Ada acara olahraga internasional lain untuk para penyandang cacat. Ini adalah seminggu setelah pernikahan Canturong. Ia telah merencanakan untuk berantisipasi dan semua orang berharap ia akan bersinar sekali lagi di lapangan. Namun insiden di pesta pernikahan itu membuat semua rencana itu tidak terpenuhi. Kalau kita ke kehidupan pengantin wanita yaitu Kencana, dia berusia 44 tahun dan seorang ahli kecantikan. Ia memiliki kepribadian yang ceria dan mudah bergaul, dan memiliki kecantikan yang membuat banyak orang iri kepadanya. Walaupun ya dia sudah tua. Kencana sebelumnya telah menikah dengan suami pertamanya dan kemudian bercerai. Dalam pernikahan pertamanya dia dikaruniai 2 orang anak. Meskipun 15 tahun lebih tua dari Canturong, perbedaan usia bukanlah halangan dalam hubungan mereka. Sebagai ahli kecantikan, Kencana sangat memperhatikan perawatan kulit sehingga sulit untuk melihat kerutan di wajahnya. Hal ini membuat orang sulit untuk memperhatikan perbedaan usia antara dirinya dan Canturong.
Ketika mereka bersama sebelum menikah, Kencana dan Canturong telah hidup bersama selama 3 tahun terakhir. Selama waktu ini, Kencana masih berbagi tanggung jawab mengasuh kedua anaknya dengan mantan suami sebelumnya, sehingga dia sering mengunjungi rumah mantan suaminya untuk melihat anak-anaknya. Namun ini menjadi sumber ketidakpuasan bagi Canturong yang merasa tidak aman setiap kali Kencana berbicara dengan pria lain. Karena kecantikan dan kelembutannya ini menyebabkan banyak pertengkaran di antara mereka. Dia mengerti bahwa Canturong mungkin cemburu karena posesifnya yang tinggi, jadi dia tidak terlalu menyalahkannya. Namun dia tidak menyelidiki lebih dalam emosinya, yang berpikir itu hanya situasi kecil dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan secara signifikan mempengaruhi hubungan mereka. Dia percaya kunjungannya ke tempat mantan suaminya hanya untuk melihat anak-anaknya, bukan untuk menghidupkan kembali atau menjadi ambigu tentang hubungan masa lalunya. Selama mereka hidup bersama, Kencana selalu mematuhi tanggung jawabnya dalam hubungan. Setelah menikah sebelumnya, dia tahu bagaimana menjaga hubungan yang baik selama 3 tahun itu. Kencana mencoba untuk memahami dan bersikap toleran dengan pacarnya yang berusaha untuk meletakkan dasar bagi keluarga baru yang harmonis. Tetapi hal-hal yang sederhana yang dia pikirkan itu akan menjadi luar biasa. Setelah insiden pernikahan itu, polisi mencari informasi tambahan dari beberapa teman dan kerabat kedua mempelai. Menurut seseorang teman dekat Canturong, meskipun telah meraih banyak prestasi, dia tidak seyakin yang terlihat. Dia selalu merasa rendah diri dengan perbedaan usia dengan Kencana. Pengalaman hidup mereka dan kekurangannya sendiri, dia terus-menerus merasa tidak baik. Dia terus-menerus merasa tidak sebaik pria sehat lainnya. Bahkan ketika Kencana menunjukkan toleransi dan dukungan semakin lembut, maka semakin takut pula tuh Canturong untuk kehilangan Kencana. Dia selalu berpikir bahwa suatu hari Kencana akan meninggalkannya jika dia menemukan pria dengan kondisi yang jauh lebih baik daripadanya. Setiap kali Kencana mengunjungi mantan suaminya untuk melihat anak-anaknya, Canturong mengira itu hanya alasan, dan nyatanya dia bertemu dengan mantan suaminya. Dia selalu membandingkan dirinya secara tidak baik dengan mantan Kencana dan khawatir bahwa di masa depan dia akan meninggalkan untuk bersatu kembali dengan pria itu. Psikolog mencatat bahwa rasa tidak aman dan kecemburuan Canturong perlu ditangani melalui percakapan terbuka. Emosi ini berasal dari persepsi harga dirinya. Psikolog juga menyarankan bahwa jika Kencana telah mengenali konflik batin Canturong lebih awal, dia mungkin telah membantunya mengatasi emosi negatifnya yang membangun kepercayaan diri dan kepercayaan pada pernikahan mereka sehingga menghindari tragedi itu. Tapi tamu pernikahan melaporkan bahwa selama pesta, Canturong dan Kencana bertengkar meskipun mereka mencoba untuk menurunkan suara mereka untuk menghindari mengganggu tamu-tamu lain. Perselisihan tidak dapat berhenti dengan mudah. Tamu yang duduk di dekatnya mendengar beberapa kata. Menurut tamu ini, Canturong sangat marah. Wajahnya memerah, sementara Kencana tampak cukup tenang dan pertengkaran tampak cukup tenang dari pertengkaran mereka. Tamu itu sama-sama mendengar bahwa Canturong ingin Kencana menyumbangkan sebagian dari uang pernikahan untuk menutupi biaya pernikahan yang dia lihat sebagai investasi dalam hubungan mereka. Namun Kencana menolak tawaran ini. Canturong terkejut dengan tanggapan ini dan langsung menjadi sangat marah. Dia pikir penolakan Kencana adalah karena dia yakin akan meninggalkannya di masa depan untuk pria lain. Setelah itu, dia duduk sendirian di meja makan. Ini mungkin membuat Canturong mengingat masalah lama bersama dengan rasa tidak aman, dan kecemburuannya yang sudah lama membuatnya semakin kehilangan kendali. Namun karena ada banyak tamu di pesta pernikahan, Canturong harus berhenti berdebat dengan Kencana. Dengan amarahnya yang memuncak tanpa jalan keluar, dia secara impulsif berdiri meninggalkan meja dan mengambil pistol dari mobilnya. Menurut penyelidik, senjata dan amunisi Canturong yang digunakan dalam kasus ini dibeli secara sah karena ia memiliki pengalaman militer. Ia telah mengembangkan minat dalam menembak. Setelah diberhentikan, seorang tetangga berusia 70 tahun di dekat tempat kejadian mengatakan ia mendengar suara keras larut malam.
Awalnya mereka mengira orang-orang menyalakan kembang api untuk merayakan pernikahan. Tapi itu menyadari bahwa ini suara tembakan, tindakan tegas Canturong melampaui batas normal. Psikolog mencatat bahwa perilaku Canturong dapat menunjukkan masalah kesehatan mental yang mengarah pada tindakan ekstrim. Namun untuk memastikan apakah ia memiliki gangguan mental memerlukan evaluasi ilmiah. Lalu setelah kejadian, kerabat mengadakan pemakaman untuk pengantin wanita yakni Kencana. Ibu dan saudara perempuan Canturong dibawa kembali ke kuil kampung halamannya di distrik Vimia. Tamu lain yang sayangnya meninggal diterima oleh keluarganya dan dibawa ke kuil lain di Vimia. Pernikahan seharusnya menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup, tetapi Canturong tidak dapat mengendalikan emosinya yang menyebabkan tragedi ini. Kepergian para korban meninggalkan kesedihan yang signifikan bagi teman dan keluarga mereka di Asia, khususnya di Thailand, yang berada di antara negara-negara dengan kepemilikan senjata dan insiden penembakan tertinggi. Statistik menunjukkan Thailand memiliki 10,3 juta senjata yang terhitung 15,1% dari populasi, berarti 15 senjata per 100 orang. Yang merupakan tertinggi di atas rata-rata, hampir 4 orang per 1000 meninggal karena luka tembak di Thailand. Yang ini merupakan peringkat kedua di ASEAN setelah Filipina. Pada 23 November 2023, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri yakni Anutin Chanfakul menandatangani perintah administratif untuk menghentikan sementara penerbitan lisensi senjata selama 1 tahun. Untuk mengekang kekerasan senjata yang sedang berlangsung di negara tersebut. Sebelum insiden ini, sedikit yang mereka tahu, hanya dalam 2 hari sebelum kejadian ini, juga ada tuh kasus penembakan lain. Pada bulan Oktober, seorang remaja telah menembaki pembeli di sebuah mall di Bangkok yang mengakibatkan 8 korban jiwa. Insiden ini terjadi pada 3 Oktober 2023. Polisi mengidentifikasi tersangka berusia 14 tahun sebagai siswa dari sekolah swasta, dengan biaya sekolah hingga 4.000 per semester yang terletak hanya beberapa meter dari Camp Pragon Mall, tempat penembakan terjadi. Setelah kejadian ini, polisi Thailand memperketat kontrol terhadap penjualan senjata dan amunisi online ilegal. Pihak berwenang juga menangkap beberapa tersangka yang diyakini telah menjual senjata dan amunisi kepada remaja berusia 14 tahun di mall itu. Penembakan itu menurut penyelidikan tersangka remaja juga menjalani perawatan unit penyakit mental. Tetapi setelah berhenti minum obat untuk beberapa waktu, pada tanggal 6 Oktober keluarga tersangka mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga dari mereka yang terbunuh atau terluka selama insiden di San Pragon Mall, menegaskan mereka akan bertanggung jawab penuh dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Rangkaian peristiwa tragis ini menyebabkan kehebohan yang signifikan dalam opini publik Thailand. Pada saat itu menimbulkan pertanyaan besar. Rangkaian peristiwa tragis ini menyebabkan kehebohan yang signifikan dalam opini publik Thailand. Pada saat itu yang menimbulkan pertanyaan besar bagi pihak berwenang tentang bahaya tersembunyi dari kepemilikan senjata ilegal di negeri Gajah Putih. Penangguhan sementara penerbitan lisensi senjata oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri yakni Anutin Chanfakul merupakan upaya penting, tetapi harus disertai dengan dukungan psikologis dan pendidikan masyarakat tentang manajemen emosi. Hanya dengan begitu masyarakat dapat berharap untuk mencegah tragedi serupa dan membina lingkungan hidup yang lebih aman bagi semua orang. Jadi apa pendapat lo tentang insiden ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, karena algoritma YouTube menyukai video dengan banyak yang suka, jika lo menyukai video ini silahkan berikan jempol ke atas untuk membantu menjangkau lebih banyak orang yang tertarik dengan cerita gore, creepy, dan kriminal. Dan sampai jumpa di kisah kriminal mendunia lainnya, dan see you on the next video and bye bye.